Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Ya, pada kali ini saya akan memberikan materi. Namun sebelum itu kita akan langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada materi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang tipe data dalam basis data. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari table, record, dan field dalam pembuatan basis data. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, table, record, dan field dalam pembuatan basis data. Table adalah kumpulan dari beberapa record dan juga field. Nah, kan kita sudah mempelajari tentang entitas pada database pada materi-materi yang sebelumnya. Nah, jadi table itu merupakan bentuk konstruk fisik dari entitas pada suatu database. Nah, kemudian yaitu field. Nah, field itu merupakan kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti yang berupa tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data field yang akan diisikan. Nah, jadi dalam konsep database ini, field juga dikenal sebagai atribut dari entitas. Nah, kemudian record. Record adalah kumpulan field yang sangat lengkap. Nah, biasanya dihitung dalam satuan baris. Nah, contohnya kita lihat di gambar di bawah ini. Nah, jadi satu keseluruhan tabel ini merupakan bentuk konstruk fisik dari entitas. Nah, jadi di dalam tabel ini terdapat kolom-kolom, di mana yang paling atas ini, kolom paling atas ini merupakan field atau kita kenal sebelumnya sebagai atribut. Nah, jadi NIM, nama, alamat, nilai UTS, dan nilai UAS merupakan field. Nah, selanjutnya data-data yang ada di bawah field ini merupakan record. Nah, jadi satu baris ini itu satu record. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan basis data menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya. Oke, pertama-tama kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Office 365. Ya, jadi kalian juga bebas menggunakan Microsoft Office versi berapapun ya. Nah, untuk membuat database, pertama-tama kita bisa pilih langsung blank database di sini, atau kita bisa pilih new, kemudian pilih blank database. Nah, kemudian kita bisa merubah tempat penyimpanan database ya. Bisa di browse. Kemudian ini bisa kita namain nama database ya. Di sini saya akan menamain contoh database. Nah, ini yang di belakang ini adalah format database-nya nanti ya, kalau udah di save. Terus kita klik create. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dia langsung membuat satu tabel. Nah, untuk membuat tabel baru, kita pilih menu bar create. Kemudian kita pilih table design. Nanti kita akan membuat tabel baru di sini, tabel 2. Nah, kemudian di sini ada field name, ada data type, sama description. Nah, untuk field name kita tinggal isi nama field yang kita mau ya. Di sini saya akan membuat tabel name.
Nah, untuk data type-nya kita di sini bisa pilih ini ya. Kemarin kan di tipe data, kemarin kita sudah mempelajari tentang tipe data numerik, tipe data string, ya, dan tipe data lainnya. Tapi di sini ini enggak terlalu spesifik, jadi cuma ada short text, long text, number, ya, large number, tapi ada data and time juga, ada currency. Nah, untuk NIM itu sebenarnya kita bisa ada dua pilihan ya, mau tipe data string atau tipe data numerik. Biasanya kalau numerik itu kan pakainya integer ya, kalau string itu pakainya char atau enggak varchar gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan short text. Walaupun di pertemuan sebelumnya di tugas di tugas ya, itu yang saya contohkan di ID itu, waktu itu saya kasih tipe datanya itu integer. Nah, kenapa? Karena waktu itu kenapa waktu itu saya kasih integer? Ya karena untuk ID itu atau primary key ya, kan ID itu jadi primary key itu menggunakan auto increment. Nah, tapi kalau di sini kita tidak menggunakan auto increment dulu. Nah, jadi saya menggunakan short text saya di sini, maksudnya ini tipe data string. Nah, kemudian di field yang kedua saya ingin menambahkan nama, tipe datanya short text ya, string. Kemudian jenis kelamin, ini field name-nya huruf gede, harusnya huruf kecil ya biar mengurangi kemungkinan terjadinya case sensitif, permasalahan case sensitif. Jenis kelamin, terus alamat, tiba datanya short text. Oke, nah untuk mengisi tabel ini, oh iya, sebelumnya jangan lupa sebelum kita save tabelnya, kita perlu kasih primary key. Nah, di sini primary key-nya itu NIM ya. Karena kenapa NIM? Karena primary key itu merupakan field yang unik, yang dimana nilainya itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, jadi nggak ada NIM yang sama ya. Kalau nama masih bisa sama ya, masih ada kemungkinan nama itu sama. Jenis kelamin ya cuma pilihannya laki-laki perempuan. Alamat juga masih ada kemungkinan sama ya. Jadi di sini primary key-nya itu NIM. Ya udah, nah, kemudian kita save, bisa file terus save, bisa langsung di sini atau ctrls juga langsung bisa. Nama tabelnya di sini tabel mahasiswa. Oke. Nah, ini kita langsung beralih ke datasheet view ya. Tadi kita design view. Nah, terus kita langsung datasheet view. Nah, di sini kita bisa mengisi data ya, mengisi record untuk masing-masing field. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan field lagi, tapi bisa dengan klik to add di sini, terus pilih tipe datanya, baru ditulis nama fieldnya. Tapi kita tidak perlu, jadi kita hapus dulu. Di sini kalau mau ngapus field itu kita tinggal pilih fieldnya, pilih nama fieldnya, terus kita klik kanan kemudian delete field. Di sini saya akan mengisi beberapa record. Nah, di sini saya sudah mengisi 5 record ya.
Nah, di sini kan ada tabel yang sebenarnya nggak kita, kalau ada tabel yang tidak kita butuh, tidak kita perlukan, yang ini bisa dibuang ya. Untuk membuang atau menghapus tabel itu tinggal kita klik tabelnya di sini. Itu tinggal kita klik kanan, delete, atau bisa juga kita tinggal delete dari sini. Nah, udah hilang tabelnya. Nah, kalau misalkan kita mau hapus satu field ya. Nah, jika kita hapus satu field, nah itu maka eh, nilai atau data-data yang ada di kolom atau di field itu maka juga akan hilang. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan hapus field jenis kelamin. Sini klik kanan, kemudian delete field. Nah, datanya juga akan hilang. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat lagi tabel baru ya. Saat caranya masih sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, create, kemudian table design. Nah, di sini kita tinggal isi field name dan data type-nya. Untuk deskripsi ini opsional ya, boleh diisi boleh enggak, itu bebas. Sini saya akan isi ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan potong videonya ya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat dua tabel baru, tabel dosen dan tabel mahasiswa. Tabel dosen dan tabel mata kuliah. Nah, di tabel mahasiswa juga saya sudah menambahkan field baru yaitu tanggal lahir ya. Dengan tipe datanya yaitu date time. Nah, bisa dilihat di sini date time. Nah, ini untuk merubah datanya bisa dengan input langsung. Formatnya seperti ini ya. Bisa juga di sini kita klik kemudian keluar kalender, semacam kalender. Ini bisa dipilih tanggalnya seperti ini. Nah, untuk tabel yang saya baru buat yaitu tabel dosen tadi, di sini tipe data fieldnya itu ada NIDN, tipe datanya itu string ya, short text. Ada NIDN, ada nama dosen, ada alamat dan tanggal lahir. Tipe data bisa dilihat di sini. Nah, NIDN di sini sebagai primary key. Ya. Sini ada label primary key-nya. Kemudian di tabel mata kuliah, di sini ada kode MK, nama MK sama SKS. Nah, di sini kode MK sebagai primary key, ada labelnya. Nah, untuk SKS di sini saya menggunakan tipe data number ya, numerik. Kenapa? Karena field SKS ini dia itu bisa dihitung, bisa dilakukan penjumlahan, bisa dijumlahkan. Jadi tipe datanya itu number. Oke, sampai di sini dulu untuk materinya. Nah, untuk tugas itu membuat database menggunakan Microsoft Access seperti yang saya contohkan. Nah, untuk ketentuannya itu sendiri, untuk database-nya itu minimal 3 tabel. Untuk setiap tabelnya itu berisi 5 record. Nah, untuk jumlah fieldnya itu bebas, tidak dibatasi per tabelnya. Nah, itu jadi bisa disesuaikan dengan tabelnya masing-masing. Nah, untuk tema database-nya itu bebas. Nah, ini di save dengan format penamaannya yaitu nama underscore kelas underscore nomor absen. Kemudian ini format save database-nya. Nah, jadi tugasnya kurang lebih seperti yang saya contohkan di sini. Ada 5 record, 3 tabel, masing-masing tabelnya 5 record.
ya. Tema database bebas. Oke, sampai di sini dulu eh, pembelajaran pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan ya. Oh iya, saya juga mau menyampaikan ya, tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Ya pokoknya kalian stay safe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.